Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Jumpa kembali dengan saya TC Harun Ar-Rasyid dari komunitas Miliarder Berkah Armina Daily. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan saat ini yuk kita ngobrol-ngobrol. Tema hari ini adalah penyesalan ketika kita menjadi tua, Bos sekalian. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menjadi tua. Kecuali kalau kita memang dipanggil Allah lebih dulu. Artinya adalah tua itu pasti, tapi pertanyaannya adalah bagaimana tua kita. Pilihan kita ada dua, Bapak sekalian ya. Yang pertama adalah tua happy ending, atau istilah saya adalah top 1. Tua, optimis, prima, produktif. Walaupun tua tapi tetap mandiri. Walaupun tua minimal tidak merepotkan orang lain, tidak merepotkan anak. Walaupun tua tapi masih produktif, ya. Kadang masih dipercaya untuk jadi imam masjid, menjadi penasehat atau menjadi pengurus RT dan seterusnya. Ini adalah tua yang berakhir dengan bahagia. Pilihan yang kedua adalah tuanya adalah tua sad ending atau berakhir menderita. Atau istilah saya adalah top 2, tua, ompong, peot, pikun, penyakitan. Ya sekali lagi semua itu adalah pilihan kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti pengen tuanya adalah bahagia. Makanya Bapak sekalian, di kesempatan kali ini yuk kita sama-sama belajar tentang penyesalan apa yang sering kali terjadi ketika kita menjadi tua. Dan insya Allah ini bisa kita cegah. Penyesalan yang pertama adalah ketika kita masih muda, kita tidak serius dalam mengejar cita-cita atau impian. Saya yakin setiap kita pasti punya tujuan hidup. Mungkin pengen menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umroh. Ingin keliling dunia bersama orang kita cintai. Pengen punya rumah mewah, atau mungkin pengen punya mobil impian dan seterusnya. Tapi kembali lagi, ya di saat ada kesempatan itu kita nggak memanfaatkan dengan baik-baik. Ya, kita cenderung santai, cenderung main-main, kita cenderung mengisi waktu ini dengan kesia-siaan. Demi Allah, Anda akan menyesal ketika tua nanti. Ya, karena kebutuhan makin hari itu bukannya makin turun, kebutuhan makin mahal makin naik. Itu penyesalan yang pertama, yaitu adalah tidak serius dalam menggapai impian atau cita-cita. Kemudian penyesalan yang kedua adalah ketika kita masih muda, kita ini nggak mau belajar berbisnis padahal masih ada kesempatan. Iya, kita menolak, kita banyak alasan, nggak ada waktu, sibuk, nggak ada pengalaman, nggak punya modal. Pokoknya selalu beralasan yang intinya adalah kita ini tidak mau belajar berbisnis. Demi Allah ketika tua Anda akan menyesal Bapak sekalian. Ya, ketika kita ingin punya usaha tapi kondisi umur kita sudah berbeda. Makanya teman-teman, mumpung hari ini masih bekerja, belajarlah berbisnis. Ya, mumpung anak-anak masih kecil, belajarlah berbisnis. Jangan tergantung kepada orang lain. Sehingga suatu ketika andai kata kita di PHK, andai kata kita dipecat, kita bisa mandiri. Kemudian yang ketiga adalah penyesalannya adalah waktu muda, waktu kita sehat, kita nggak care terhadap badan kita. Kita nggak peduli terhadap kesehatan kita. Kita merasa sehat, kita merasa nggak pernah sakit. Ya, ketika kita muda, kita malas berolahraga, nggak mau konsumsi vitamin, ya, kecenderungan makan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh badan. Mungkin saat ini tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita sudah masuki lansia, ketika kita masih usia tua, darah kita sudah mulai mengental. Yang terjadi apa? Tangan sudah mulai kesemutan. Iya, leher mulai sakit-sakitan, pandangan sudah mulai kabur, sudah mulai susah tidur, bahkan untuk jalan pun sakitnya minta ampun, buat sholat pun susah. Di saat itulah kita baru sadar tentang pentingnya yang namanya menjaga kesehatan. Kemudian penyesalan yang keempat adalah kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama keluarga kita cintai.
Seringkali kita sibuk dengan pekerjaan kita, berangkat pagi, pulang pagi lagi. Ya, bahkan sampai rumah pun kita masih mengerjakan tugas kantor. Sehingga waktu kita dengan keluarga ini hanya sedikit. Ya, kita beralasan cari uang adalah untuk keluarga. Hingga suatu ketika Bapak sekalian, ya, waktu berganti waktu, uang kita mungkin sudah mengumpul dan kita sudah pensiun. Tapi di saat itulah jarak dan waktu sudah memisahkan kita dengan keluarga kita. Anak-anak kita sudah gede, kemudian menikah dan dia ikut suaminya, mungkin ya tinggal di seberang sana, sehingga kita makin tidak ketemu dengan anak-anak kita. Kadang-kala pasangan kita ya sudah maaf dipanggil dulu sama Allah. Di saat itulah kita baru sadar apa yang kita lakukan selama ini. Iya, di saat ada waktu kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik dengan keluarga kita, tapi di saat kita sudah ada waktu, kesempatan itu hilang. Makanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat inilah waktu yang tepat, ya, nikmatilah kebersamaan dengan keluarga Anda, karena sesungguhnya keluarga adalah harta kita. Kemudian penyesalan yang kelima adalah teman-teman, yaitu adalah kita nggak mau berinvestasi, kita nggak mau menabung, ya, kita nggak mau membangun aset. Kita berpikir hari ini untuk hari ini, besok dipikir nanti, besok dipikir nanti. Sehingga yang terjadi adalah ketika tua kita kebingungan, ya, mau minta anak kita nggak berani. Bahkan kadangkala banyak orang tua ya karena nggak punya tabungan untuk membeli obat sakit kepala saja kadang-kala nggak sanggup. Ya, itu tadi ada 5 hal penyesalan ketika hari tua dan itu bisa dicegah mulai sekarang. Makanya Bapak sekalian, yuk manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya demi masa. Ya, hari ini itu sama dengan kemarin, kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini kita lebih jelek dari kemarin, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Makanya Bapak sekalian, hari ini tentunya kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.